Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, pada pagi hari ini kita berkumpul di sebaik-baik tempat, yaitu masjid, untuk mengikuti sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengkaji sebuah buku yang diberi judul 10 dosa yang diremehkan wanita. 100 dosa yang diremehkan oleh wanita. Wanita ini sering meremehkan dosa, padahal dosa adalah penghalang kebahagiaan. Penghalang kebahagiaan apa? Dosa. Kalau ada orang ngeluh hidupnya susah, anaknya bandel, suaminya juga bandel, penyebabnya apa? Dosa. Maka siapa yang ingin hidupnya bahagia harus jauhi dosa-dosa. Dosa itu seperti racun. Dosa itu seperti racun. Orang bisa peracun sedikit rokok misalnya, belum terasa akibat, tapi dia tiap hari terus nyesek. Pada saatnya dia akan menderita penyakit. Dosa ibarat racun. Kadang-kadang dosa kita lakukan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, sekarang kita baru bisa merasakan akibatnya. Inilah akibat dosa-dosa saya dulu. Suruh ngaji bandel, akhirnya sekarang udah tua gak bisa ngaji. Akibat kenakalan kita datang. Maka sebelum terlambat, pintu taubat masih senantiasa terbuka. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jadi sampai matahari terbit dari barat.
pintu taubat senantiasa terbuka. Mungkin orang mau berkata, dosa apa saya? Kayaknya saya baik-baik aja, haji juga paling depan. Bisa. Maka kalau kita baca buku ini nanti kita akan dapati betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan tapi kita nggak sadar. Mungkin karena tidak tahu. Semoga setelah tahu bertaubat. Mungkin sudah tahu sih sebenarnya tapi meremehkan. Maka semoga setelah dibacakan lagi nanti tidak jadi meremehkan. Karena banyaknya perbuatan dosa mungkin nggak bisa disampaikan dalam sekali pertemuan. Harus berkali-kali. Nah, yang sudah pegang bukunya, panitia menganjurkan kita untuk sampaikan mulai dari dosa yang ke-45 di halaman 117. Halaman berapa? 117. Berkata Syekh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi, di antara dosa-dosa yang diremehkan wanita adalah bersolek dan memamerkan kecantikan. Mau ngaji ikut suami, dandan dulu, bersolek dulu. Tapi ditungguin suami, sabar, tungguin, karena sibuk lagi bersolek. Ini dosa yang diremehkan. Harusnya bersolek itu untuk tetangga atau untuk suami? Untuk suami. Ini ibu solek untuk Pak Ustaz. Ada dandan di rumah karena mau ngaji. Wanita mukminah adalah mutiara yang tersimpan dan terjaga dengan baik, seperti mutiara. Tangan orang yang usil tidak mungkin mampu menjamahnya, dan mata orang yang berbuat kerusakan tidak mungkin mampu menggapai keelokannya. Ia selalu terjaga dari perbuatan yang sia-sia di tempat perlindungan yang kokoh dan benteng yang kuat. Itu gambarkan wanita mukminah. Kecantikannya ditutup, disembunyikan. Salah satu bentuk penghormatan yang paling agung terhadap wanita adalah apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya agar mengenakan hijab syar'i yang justru menambah dirinya semakin sopan, semakin anggun, semakin bersih dan suci. Perempuan kalau pakai jilbab hitam lebar, itu kelihatan kayaknya menyentuhkan hati. Kayak walaupun kenyataannya kadang-kadang wallahu, tapi penampilannya seperti itu. Hijab akan menghalanginya dari gangguan orang-orang yang sakit hatinya, menjaganya dari serangan manusia yang berperilaku serigala, selalu mengintai di sekitarnya untuk mendapatkan sesuatu yang paling berharga darinya. Jadi wanita itu harus menjaga diri, karena banyak serigala di kanan kiri yang sikap menerkam apabila lemah. Seorang wanita yang meremehkan syariat Allah ini memakai hijab berarti telah melakukan dosa besar berkaitan dengan hak dirinya maupun hak masyarakat di sekitarnya. Sebab jika syariat ini tidak ada, pasti hawa nafsu akan semakin bergejolak, kerusakan akan semakin tersebar, dan akan banyak lelaki yang terjerumus ke dalam kerusakan. Kalau nggak ada aturan, nggak ada syariat hijab, udah rusak kan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah kulihat. Ada dua
calon penghuni neraka. Di zaman Nabi belum ada, jadi Nabi nggak melihat. Yaitu suatu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi, di mana dengan cemeti tersebut dia memukuli manusia. Tukang pukul al-bojo kocak kau nyabet manusia. Dia memukuli manusia. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pakaian tapi telanjang rapat tetapi ketat, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Ada apa enggak? Ini namanya berpakaian tapi telanjang. Atau pakaiannya panjang longgar tapi belahannya sampai pinggang. Ini namanya berpakaian tapi telanjang. Berjalan berlenggak-lenggok dan kepala mereka seperti burung onta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Dalam satu riwayat 40 tahun. Ternyata wanita itu enggak dapat baunya. Baunya aja enggak, apalagi masuk surga. Wanita yang bagaimana, Bu? Berpakaian tapi telanjang. Yang berjalan berlenggak-lenggok. Yang paling terkena hadis ini adalah para ragawati. Pernah lihat? Ragawati berjalan berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti burung onta yang miring. Tabarruj, memamerkan kecantikan adalah termasuk perbuatan jahiliyah orang-orang dulu, termasuk untuk kemudaratan dan kembali ke zaman yang tidak berperadaban. Mengapa kau kembali lagi ke zaman kegelapan, wahai orang yang telah diterangi jalan oleh Allah dengan cahaya syariat Islam? Kalau modern itu dengan pakaian pendek, kalau modern itu dengan pakaian pendek, berarti yang paling modern orang Irian Jaya yang pakai koteka. Itu yang paling modern. Itu bukan dengan pakaian mini, tetapi dengan ilmu pengetahuan, bagaimana menciptakan transportasi yang tidak bikin macet, bagaimana caranya untuk melakukan perjalanan haji dan umrah dengan mudah dengan alat-alat modern. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu." Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul. Dan lain-lain dibawakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya berhijab. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa ketika turun ayat Allah, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, maka para wanita kaum Ansor keluar dari rumah mereka seolah-olah kepala mereka ada burung gagak hitam karena kain kerudung mereka. Wanita-wanita sahabat itu orang-orang yang kuat iman. Begitu dengar perintah suruh pakai hijab, langsung ketika keluar rumah mereka ditutupi kepala mereka dengan kain seakan-akan burung gagak. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa dia berkata, semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum Muhajirin yang pertama. Pasalnya ketika turun firman Allah, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka, maka mereka menyobek kain korden. Dalam riwayat yang lain disebutkan kain yang tebal, kemudian mereka menjadikannya sebagai kerudung. Kewajiban memakai kerudung sudah datang
kerudungnya belum ada, korden disobek buat kerudung. Begitu wanita-wanita dahulu sami'na wa'ata'na. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa dia pernah mengutarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagian bawah pakaian perempuan. Jadi ya Rasulullah, seberapa panjang sih pakaian wanita bagian bawah? Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaknya dia mengulurkan sejengkal ujung kelingking sampai jari. Jadi panjang kain kita dari mata kaki ditambah lagi berapa? Sejengkal. Dari mata kaki tambah sejengkal. Ummu Salamah berkata, kalau begitu masih kelihatan kakinya. Nanti kalau rukuk sujud kelihatan telapak kakinya. Beliau bersabda, ulurkan satu hasta. Satu hasta jadi dari ujung jari sampai siku. Sini sampai siku. Dari mata kaki panjangnya satu hasta, sehingga terseret itu kainnya. Seperti pengantin baru. Pernah lihat gaun pengantin? Cungklang apa panjang? Panjang. Cuman sayang jarang-jarang. Harusnya panjang dan tebal. Tapi ini bukan baju. Dari nyamuk dipakai baju. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Sekarang justru sebagian wanita saling berdebat tentang masalah yang bertolak belakang dari hal itu. Sampai mana aku boleh meninggikan kainku? Dia tidak mengatakan mengulurkan, tapi dia nanya, boleh gak pendeknya semuanya? Ikutilah generasi sahabat yang memanjangkan kainnya sehingga tertutup telapak kakinya. Dari Abu Uzainah As-Sadaqi radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik istri kalian adalah yang penyayang. Sebaik-baik istri, satu, penyayang. Yang kedua, subur, yaitu banyak anaknya. Baik-baik wanita adalah yang banyak anak. Adakah yang anaknya 7 di sini? Ada yang anaknya 7? Tidak ada. Lalu lembut hatinya dan suka membantu. Jika dia bertakwa kepada Allah, jika dia bertakwa kepada Allah, jadi penyayang, banyak anak, baik hatinya dan suka membantu, itu sebaik-baik istri. Kalau ada istri begini, jangan dikubur kalau belum mati, harus dipertahankan. Dan sejelek-jelek istri kalian adalah yang suka mempertontonkan kecantikannya lagi sombong. Sejelek-jelek istri yang suka pamer kecantikan. Jadi kalau di rumah nggak dandan, tapi kalau keluar rumah dandan. Lalu sombong, beli tas baru lagi, beli tas baru lagi. Untuk apa? Sombong depan temennya. Masa tasnya udah diganti? Hari Senin ngaji tasnya yang coklat, hari Selasa yang merah. Ganti kan? Sombong dengan tasnya. Tasnya harganya berapa? 2 juta, 3 juta, ya Allah, mahal. Gak tahu isinya lontong.
Habis pengajian masukin lontong kita. Buat apa tas mahal-mahal cuma isi lontong? Sampai di rumah lupa bagi makan. 3 hari dibuka udah busuk. Dan mereka lah orang-orang munafik. Tidak ada yang akan masuk surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang kedua sayapnya berwarna putih. Ini orang yang masuk surga itu orang yang lembut seperti burung gagak. Makanya nggak ada burung tawuran karena hatinya lembut. Dalam hadis yang lain, penghuni surga hatinya seperti hati burung. Inilah sebaik-baik istri yang tidak suka mempertontonkan kecantikannya. Sebab cantik itu relatif dan sementara. Orang cantik ya umur 50 ke bawah, 40 ke bawah. Kalau udah 70 ya mantan orang cantik. Bahkan katanya survei membuktikan istri cantik sama istri jelek, awetan yang mana? Awetan yang jelek. Istri cantik sama istri jelek, awetan yang. Sebab istri cantik itu hanya bertahan tadi sampai 50-an tahun. Kalau istri jelek awet, sampai tua tetap aja. Sehingga jangan bangga dengan kecantikan, banggalah dengan ketakwaan, dengan keimanan, dengan amal saleh. Syukur-syukur soleha walaupun cantik. Yang kedua, setelah dosa pertama yaitu bersoleh, maka membuka aurat di hadapan orang lain meskipun di hadapan kaum wanita. Gak boleh walaupun sama-sama perempuan mandi bareng, telanjang di kamar mandi gak boleh. Wanita tidak boleh membuka auratnya di depan orang lain kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa yang mengharuskan untuk membukanya. Contohnya lahiran sama pijat, terutama dia harus dibuka auratnya. Jadi wanita wajib menutup auratnya meskipun di hadapan para wanita, kecuali yang biasa nampak di antara mereka seperti dari leher ke atas, kepala. Kemudian kedua tangan dari siku ke bawah, kedua kaki ya dari lutut ke bawah. Itu yang boleh dilihat wanita sama wanita yang bukan mahram, dari leher ke atas, dari siku ke bawah, dari lutut ke bawah. Sedangkan yang sering terjadi di berbagai kolam renang, gedung-gedung resepsi dan berbagai acara-acara resmi, dengan mempertontonkan sebagian besar badannya sampai kelihatan punggungnya, perut dan kedua pahanya adalah sesuatu yang jelas diharamkan oleh syariat. Betapa banyak di antara kita yang telah tertimpa musibah dan aib ini. Tidak jauh berbeda dengan hal itu adalah apa yang sering terjadi di salon-salon kecantikan, yaitu mencabut bulu paha dan bulu sekitar kemaluan oleh para karyawan salon. Tidak ada yang rela mengerjakan hal tersebut kecuali mereka yang sedikit rasa malunya dan dangkal pengetahuan agamanya. Dari Jahhan radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi SAW pernah berlalu di hadapannya ketika kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Laki-laki pahanya terbuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghatti fahidaka fa innaha min aurah." Tutup pahamu karena paha itu termasuk aurat. Disebutkan dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi.
paha laki-laki saja aurat, apalagi wanita. Kalau wanita auratnya seluruh tubuh kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul wal mar'atu ila auratil mar'ah wa la yuhdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid wa la tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbin wahid." Seorang lelaki tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Janganlah seorang lelaki tidur satu selimut dengan laki-laki lain, dan wanita jangan tidur satu selimut dengan wanita lain. Walaupun adik kakak, kalau sudah umur 10 tahun harus pisah tempat tidur. Walaupun adik, gak boleh satu selimut berdua adik kakak, walaupun sama-sama perempuan, walaupun sama-sama laki-laki. Apalagi laki perempuan harus punya kamar berbeda. Walaupun kecil, kasih kamar anak laki-laki, kasih kamar anak perempuan. Kalau terpaksa kamarnya satu, maka minimal ranjangnya tingkat, satu di bawah, satu di atas. Gak boleh bareng-bareng. Ini banyak diremehkan oleh kita, sehingga terjadi penyakit fitnah masyarakat. Dari Jabir bin Sakhar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nuhina an tura auratuna." Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Yang pertama tadi dosanya apa? Bersolek, pamer kecantikan. Yang kedua apa? Membuka aurat di hadapan orang lain. Yang ketiga, di antara dosa wanita yang diremehkan, melepas baju bukan di rumah suaminya. Melepas baju bukan di rumah suami. Salah satu perbuatan hina yang sering terjadi pada sebagian wanita adalah kebiasaan mereka melepas baju ketika berada bukan di rumah suami. Seperti yang sering dilakukan oleh sebagian wanita polos di tempat-tempat ganti pakaian, di penjahit atau toko pakaian. Begitu pula di gedung-gedung resepsi, tempat-tempat rekreasi dan salon-salon kecantikan. Padahal di tempat-tempat tersebut kadang-kala ada orang yang tidak takut kepada Allah, lalu melihat dan mengawasi mereka, bahkan bisa jadi dia akan memotret mereka ketika tidak sadar, sehingga kemuliaan dan harta mereka pun terampas dan berbagai bencana lain. Hati-hati kita beli baju di kamar pas, dan kadang ada kamera tersembunyi. Dari Abu Muslim diriwayatkan bahwa dia berkata, para wanita dari penduduk Syam, Syria pernah datang menghadap Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah bertanya, dari manakah asal kalian? Mereka menjawab, kami adalah penduduk Syam. Aisyah melanjutkan, mungkin kalian berasal dari Qurra, di mana para wanitanya suka masuk ke tempat-tempat pemandian umum? Mereka menjawab, benar. Aisyah berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin takhluqu thiyabaha fi ghairi baitiha illa hataqat ma bainaha wa bainallahi ta'ala." Tidak ada seorang wanita pun yang melepas bajunya bukan di rumahnya sendiri, kecuali dia telah membuka aib antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Nginep di rumah teman, buka baju, alhamdulillah.
dia telah membuka aibnya di hadapan Allah. Tidak ada seorang wanita pun yang melepas bajunya, bukan di rumah suaminya, kecuali dia telah melepaskan baju malunya sebelumnya. Dia tidak punya malu. Demi Allah, sungguh orang yang memiliki agama yang baik akan malu jika melepas bajunya di kamar tidurnya. Lantas bagaimana jika dia melepasnya di tempat-tempat yang penuh dengan syubhat tersebut? Dari Bahas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, diriwayatkan bahwa dia berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, aurat kami mana yang mesti kami jaga dan mana yang kami abaikan? Beliau bersabda, jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau kepada budakmu. Dia melanjutkan, bagaimana jika seorang lelaki bersama laki lainnya? Dalam ayat yang lain, bagaimana jika seorang berada di tempat kaumnya sendiri? Beliau bersabda, jika kau mampu tidak menampakkan kepada seorang pun, maka kerjakanlah. Aku berkata, bagaimana jika dia seorang diri? Beliau bersabda, sungguhnya kita lebih pantas malu kepada Allah daripada kepada manusia. Walaupun sendirian di kamar, tak boleh kita seenaknya tidur tanpa busana. Allah lebih pantas kita untuk malu kepadanya. Dari Ya'la diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki mandi di tanah lapang tanpa mengenakan kain penutup. Beliau pun langsung naik mimbar lalu memuji Allah dan bersabda, Innallaha azza wa jalla hayyun satirun yuhibbul haya'a was-sitra fa idza tasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemalu lagi Maha Penutup. Dia menyukai sifat pemalu dan penutup. Jadi orang jangan belak-belakan malu. Jika di antara kalian mandi, hendaknya menutup diri dengan kain. Kadang di rumah enggak ada orang mandi di kamar mandi, dari tutup kamar mandinya, hendaknya ditutup, dikunci, walaupun tidak ada orang. Nah, khawatir anaknya pulang lari lihat mamanya di kamar mandi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara bencana yang menimpa kita pada zaman ini adalah munculnya apa yang disebut dengan pantai-pantai pijat, tempat pelacuran dan pemandian air panas. Pasalnya hal itu hanya mendatangkan kehinaan, kerendahan diri dan kebebasan tanpa batas yang berakhir dengan kesengsaraan dan linangan air mata. Karena dosa adalah penyebab kesengsaraan. Dosa adalah penghalang kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhilu qalilatahu al-hammam." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, janganlah memasukkan istrinya ke pemandian umum. Pemandian umum enggak boleh masuk. Ini dosa yang banyak dilakukan oleh manusia. Menanggalkan baju bukan di rumah suami. Dosa berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, menghabiskan waktu untuk memburu model pakaian baru. Senang model, ada model baru beli, ada model baru beli. Di antara hal yang perlu diwaspadai adalah banyaknya wanita yang suka jalan-jalan ke pasar-pasar, padahal di dalamnya terdapat manusia serigala dan seruling setan yang berkeliling di sekitarnya untuk menjerat mereka dalam perangkapnya. Seruling setan ini lagu-lagu dan nyanyian. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La takunanna in istata'ta awwala ma yadkhulu as-suq wa la akhira ma yakhruju minha
fa innaha maqra'atu syaitani wa biha nasabu rayatah. Kalau bisa janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan pula menjadi orang yang terakhir keluar darinya. Sebab pasar adalah tempat berkeliarannya setan, dan di dalamnya setan mengibarkan benderanya. Ada yang hafal doa masuk pasar? Maka kita masuk pasar harus baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersama. Lahul mulku wa lahul hamdu. Diulang, la ilaha yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu. Diulang, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu. La yamutu. Diulang dari awal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bersama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa apa itu? Doa masuk pasar. Barang siapa yang masuk pasar membaca doa itu, maka ditulis baginya 1.000.000 kebaikan, dihapus darinya 1.000.000 kesalahan, dan dibangunkan untuknya rumah di surga. Ingin rumah di surga? Masuk pasar seperti Indomaret atau Alfamart atau yang lain, baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi jangan langsung keluar lagi, beli dulu sesuatu. Masuk doang dibaca, keluar lagi, kita orang bingung. Juga karena di dalamnya banyak orang yang lalai dari berzikir kepada Allah dan berbuat kemaksiatan kepadanya. Di pasar ada orang menipu, di pasar ada copet, di pasar ada orang mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Pokoknya di pasar itu tempatnya kejahatan. Sehingga pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini. Apakah engkau senang bersembunyi di tempat yang paling dibenci oleh Allah dan berleha-leha di tempat yang tidak disukai Allah? Ada orang senang jalan-jalan ke pasar, bukan mau belanja, cuma ngadem doang. AC-nya adem di sana, pojok di sini, pojok di sana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Makanya kalau kita berada di sini berarti di sebaik-baik tempat. Masjid ini adalah sebaik-baik tempat. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia pernah berkata, wahai Rasulullah,
Tempat manakah yang paling dicintai oleh Allah dan tempat manakah yang paling dibenci oleh Allah? Beliau menjawab, aku tidak tahu kecuali setelah aku tanyakan kepada Jibril alaihi salam. Maka datanglah Jibril dan memberitahu kepada beliau, sesungguhnya tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah pasar. Maka jauhilah perangkap yang siap menjerat kalian, yaitu pasar-pasar. Tapi ibu-ibu Masya Allah paling hobi kemana? Pasar. Pagi-pagi pilek, pusing, sakit. Begitu suaminya datang, Nima ada hadiah 2,5 juta, langsung berangkat ke pasar. Katanya pusing, mak, udah sembuh. Sembuhnya pakai apa? Ibu-ibu di sini begitu juga? Enggak, itu yang sana. Cuma pindah dari sini. Pusing-pusing karena nggak punya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi oleh kalian perselisihan, permusuhan dan suara keras yang terjadi di pasar-pasar. Kadang-kadang ya anaknya pedagang, jadi kalau ngomong bentak-bentak, anak kecilnya suka main di pasar. Itu yang harus dijauhi. Umur adalah lahan untuk beramal, dan setiap waktu ada masa berakhirnya. Maka jangan engkau lalai untuk beramal. Tinggalkanlah kelesuan dan kemalasan, karena ajal telah dekat. Kadang orang merasa saya masih lama matinya. Kenapa? Saya masih muda. Saya masih muda. Dikiranya kalau muda umurnya masih lama. Padahal nggak mesti. Berapa banyak anak muda meninggal, berapa banyak orang yang lanjut usianya tapi panjang umur. Maka jangan terlena dengan umur muda. Beramal, beribadah. Kalau kira-kira ajal kita datang sekarang, udah siap belum, Bu? Belum. Kalau bisa kita panjang umur untuk beramal, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadam ibni Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'alu an khamsin. Tidak bergeser telapak kaki anak Adam di hari kiamat di sisi Tuhannya sampai ditanya 5 perkara. Jadi nanti di hari kiamat matahari ditegakkan di atas kepala 1 mil. Manusia berkeringat sesuai dosanya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang terendam sampai pusar, ada yang tenggelam sampai mulutnya. Dosa-dosa itu akan menjadi keringat yang menyiksa kita di hari kiamat. Dan gak bisa bergeser kecuali ditanya 5 perkara. Yang pertama, an umrihi bima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Pagi, siang, sore hanya untuk bercanda aja, hanya untuk bersenang-senang aja, tentang pengantin baru. Itu umur akan ditanya oleh Allah. Kau gunakan untuk apa? Yang kedua, wa an syababihi fima abla, tentang usia mudanya dihabiskan untuk apa? Masa muda itu masa dari umur 15 tahun sampai 40 tahun itu muda. Ngapain aja selama ini? Akan ditanya oleh Allah Ta'ala masa muda. Jangan masa mudanya hanya untuk jalan-jalan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan.
manfaatkan untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu, untuk mengajarkan ilmu, untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan tentang hartanya, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Satu tentang apa? Umur. Dua tentang masa muda. Tiga tentang harta. Yang keempat, wa madza amila fima alima. Dan apa yang telah kamu amalkan dari apa yang telah kamu pelajari. Jadi yang mana ilmunya yang telah dipelajari. Semuanya ini karena harta. Pertanyaannya ada dua. Pertama, dari mana kamu dapatkan. Yang kedua, kemana kamu belanja. Dari mana kamu dapat uang? Dari suami. Untuk apa kamu belanjakan? Buat beli pulsa, buat chattingan, buat ini, buat itu. Ditanya di sisi Allah, dari mana kamu dapatkan? Maka belanjakan harta kita di sisi Allah. Inilah kesalahan yang banyak dilakukan kaum wanita, menghabiskan waktu untuk memburu model pakaian baru. Orang itu kalau cantik, walaupun pakaiannya jelek, dia tetap aja cantik. Kalau orang jelek, pakaiannya bagus, tetap aja. Oleh karena tak usah mikirin. Yang penting kita salehah, beriman dan beramal saleh, orang akan cinta sama kita. Mau gak kita dicintai oleh manusia? Caranya saya kasih tahu resep. Nabi ketika ditanya, akhbirni bi amalin yuhibbuni nas wa yuhibbuni Allah, atau kama qala ishad fid dunya yuhibbuka Allah washad fima indan nas yuhibbukan nas. Kabarkan kepadaku amal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Gelombangnya kurang pas, jadi suaranya ada besar-besar. Kabarkan kepadaku amal yang dengan amal itu Allah akan cinta kepadaku dan manusia cinta kepadaku. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintai. Jadi kalau pengen dicintai oleh Allah, apa maksudnya? Zuhud terhadap dunia. Zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat. Zuhud artinya apa? Meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat. Engkau akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, agar dicintai oleh manusia, washad fima indan nas tuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya engkau akan dicintai manusia. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jadi enggak pernah mengharapkan diberi sama teman, enggak pernah mengharapkan ditraktir, enggak pernah mengharapkan dikasih sesuatu, enggak pernah pesen oleh-oleh. Kita kadang tiap hari minta itu bikin temannya kesel. Makan bareng misalnya, begitu kalian bayar, aduh dompet ketinggalan nih. Dasar pelit, bilangnya dompet ketinggalan. Atau main ke rumah teman, ada kembang bagus di halamannya, boleh tuh kembangnya bagus banget. Itu minta juga namanya. Mau dong, itu minta itu. Orang jadi kesel. Kalau orang mau ngasih dengan kerelaan hatinya, dia suka. Tetapi kalau diminta, walaupun cuma kembang paling gue sukai malah diminta, kecewa. Maka zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, engkau akan dicintai manusia. Jangan pernah berharap. Temannya haji, temannya umroh, jangan lupa ya oleh-olehnya. Itu minta namanya. Itu mengganggu dia lagi haji di sana,
lagi mikirin oleh-oleh tangga. Begitu udah waktunya pulang, aduh belum beli korma ini, belum beli ini, belum beli celak ini, beli rumput Fatimah, macam-macam orang pesan. Jangan pesen-pesen. Walaupun itu sahabat kita, saudara kita, berangkat umroh, jangan pesan. Tapi yang ada apa? Doakan. Kalaupun mau pesan dengan kata-kata yang bagus. Seperti mengatakan, jangan lupakan aku dalam doamu. Jangan lupakan aku dalam doa. Jadi kalau dia doain aku terus, aku boleh seperti itu. Kata Umar bin Khattab mau berangkat ibadah haji, Nabi mengatakan, asyrikna fi du'aika ya Ibn Khattab. Sertakan aku dalam doamu wahai Ibn Khattab. Itu kalimat lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Karena yang titip pesan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pesan oleh-oleh. Itu yang bikin berat orang menunaikan ibadah haji. Sebenarnya ibadah hajinya itu ringan. Ibadah haji itu ringan. Yang berat apanya? Oleh-oleh. Naik turun pesawat nenteng memang enggak berat. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, syaratnya apa? Zuhud kepada dunia. Syarat agar dicintai oleh orang lain apa? Zuhud dengan apa yang ada di tangan orang lain. Jangan mengharap pemberian orang. Itu agar kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Bukan dengan baju bagus dan yang lainnya. Orang bajunya bagus, kerudungnya keren, tapi sombong, angkuh, orang benci. Kalau ngomong tajam mulutnya, kata-katanya tajam, setajam, orang nggak mau dekat-dekat, sakit. Dosa berikutnya, meniru-niru para wanita kafir atau fasik, tasyabuh dengan orang kafir. Meniru-niru dengan para wanita kafir atau fasik dari kalangan kaum muslimin merupakan bukti bahwa hatinya merasa senang, condong dan kagum kepada mereka. Karena meniru dengan apa yang ada di luar menunjukkan jadi kesesuaian zahir, menunjukkan kesesuaian batin. Hal ini merupakan bukti akan lemahnya kepribadian, tidak tahu terhadap kemampuan diri sendiri dan tidak percaya diri. Hidupnya membebek saja, ngikutin orang. Oh dia pakai kerudung medium, cakep dia ikutan pakai kerudung. Dia pakai kerudung, nggak boleh begitu. Seorang Islam harusnya komitmen dengan pribadinya. Pasalnya orang yang lemah akan condong bertaklid kepada sosok yang dia lihat memiliki kekuatan. Barang siapa yang memiliki banyak keburukan pada dirinya, niscaya dia akan condong terhadap orang-orang yang memiliki kesamaan dengannya. Kalau orang senangnya ngaji, dia ingin orang lain juga biar ngaji. Tapi kalau orang senangnya jalan-jalan, dia ingin orang lain juga ikut jalan-jalan. Padahal barang siapa yang mencintai suatu kaum, niscaya dia akan dikumpulkan bersama. Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 77, "Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu 'an sawa'is sabil." Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jangan ikuti orang-orang kafir yang sesat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongannya. Kalau kita meniru-niru orang kafir, dimasukkan ke dalam golongan orang kafir.
Dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhum diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina, la tasabbahu bil yahudi wala bin nasara." Bukan termasuk golongan kami orang yang meniru-niru selain kami. Janganlah kalian meniru-niru Yahudi, janganlah kalian meniru-niru Nasrani. Di antara bentuk meniru-niru atau tasawuf yang sering dilakukan sebagian wanita adalah memotong rambut dengan gaya orang-orang barat yang aneh. Rambut separuh di sini botak, separuh panjang. Nanti ditutupin yang botak dengan yang panjang. Maka dikenal ada ukuran demi mor, ada ukuran modelnya macam-macam seiki yang tidak mencirikan sebagai kaum muslimin sedikit pun. Begitu pula memakai pakaian yang menjadi ciri khas mereka, yang membedakan dengan kaum muslimin. Jadi kita nggak boleh meniru-niru gaya orang kafir dalam ukuran rambut, dalam pakaian dan yang lain. Inilah pelajaran kita. Dan masih ada waktu setengah jam lebih untuk bersoal jawab. Silahkan yang sudah punya pertanyaan ditulis, dikedepankan atau disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertanyaan: apakah doa masuk pasar bisa diaplikasikan atau dibaca ketika masuk online store seperti Lazada? Seperti Lazada, Tokopedia atau bahkan Facebook. Allahu a'lam. Sekarang udah zaman-zaman canggih. Orang ke pasar nggak perlu keluar rumah, cukup di kamarnya dia bisa belanja kemana aja. Apakah begitu masuk itu juga baca? Saya tidak tahu fatwa ulama masalah ini. Akan tetapi kalau baca juga, insya Allah dapat pahala. Jadi kalau kita masuk Tokopedia misalnya, itu klik keluar, la ilaha illallah wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak apa-apa baca itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batasan seperti apa seorang wanita yang dikatakan berdandan, mempercantik diri berdandan? Semua orang tahu apa itu namanya berdandan, dan tidak terlarang berdandan. Sama sekali tidak dilarang. Bahkan berdandan itu dianjurkan, disunnahkan ketika menyambut siapa? Yang dilarang adalah pertama, berdandan kalau keluar rumah. Yang kedua, dandanannya meniru gaya orang kafir. Itu yang dilarang. Adapun berdandan kemudian berolahraga agar badannya bagus, suaminya suka, maka itu disukai dalam Islam. Sukai dalam agar suami tidak pindah ke lain hati. Tapi suami yang pintar nggak pindah ke lain hati, cuma ke lain body. Semoga Allah melindungi suami-suami kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan wanita atau istri yang tidak subur atau mandul? Apakah mereka tidak termasuk sebaik-baik wanita atau istri? Itu sekedar salah satu ciri wanita ya. Cenderung adalah yang banyak anak. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu anha sendiri punya anak apa tidak? Tidak punya anak. Di neraka apa di surga Aisyah? Di surga. Wanita penghuni surga. Maka bukanlah satu-satunya jalan menuju surga punya anak.
Berapa banyak orang yang punya anak justru anaknya jadi fitnah buat dia, jadi ujian buat dia. Allah Ta'ala yang lebih tahu tentang keadaan kita, mana yang lebih baik kita diberi anak atau tidak diberi anak. Sehingga kewajiban kita berdoa minta punya anak, berusaha agar bisa punya anak. Kalau ditakdirkan dapat, alhamdulillah. Kalau tidak diberi, berarti ini yang Allah kehendaki. Dan rencana Allah pasti yang terbaik. Rencana Allah pasti yang terbaik. Bagaimana dengan pijat lulur, mesej, apakah tetap tidak boleh walaupun dengan sesama wanita? Allahu a'lam. Sesama wanita juga, kalau hanya untuk kecantikan enggak usah. Wanita-wanita dahulu mempercantik diri bukan ke tukang pijat, ke tukang lulur, tetapi mempercantik diri dengan berwudu, dengan qiyamul lail, dengan sholat malam. Orang yang rajin bangun malam, tahajud, itu masya Allah wajahnya bersinar. Kasih handphone, lampunya nyala. Wanita-wanita yang rajin beribadah itu begitu, walaupun hitam tapi tak jemu aku melihatnya. Ini wanita yang rajin beribadah di malam hari. Maka bukan dengan bolak-balik ke salon kecantikan. Dan sekarang merebak bukan hanya wanita, laki-laki juga begitu. Mau tampil dirias dulu. Tidak. Laki-laki tidak dibutuhkan kecantikannya, tapi laki-laki yang dibutuhkan keperkasaannya. Tidak butuh laki-laki lemah guna. Bagaimana dengan mereka yang belum diberi rezeki untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya? Contohnya rumah kontrakan kecil, petakan, tidak apa-apa. Tadi misalnya rumahnya kecil, petakan, maka tempat tidurnya di tingkat atas dan bawah. Masing-masing anak dikasih satu selimut. Tidak boleh satu selimut berdua. Ini demi menjaga agama dan kesehatan ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita rumah yang luas. Karena ada 4 sarana kebahagiaan. Sudah tahu? Satu apa? Istri salihah atau suami yang saleh. Syarat kebahagiaan, istrinya saleh. Syarat yang kedua, rumahnya luas. Bukan bagus rumahnya, tapi apa? Luas. Rumah luas ya, kalau suami istri doang satu kamar cukup. Seperti Aisyah dengan Nabi cukup sekamar. Kalau anaknya 12 ya perlu ada tambahan kamar. Minimal 3 kamar. Kamar suami istri, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan. Satu apa? Istri atau pasangan yang saleh. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, syarat bahagia kendaraannya lancar. Kendaraan yang lancar. Kalau kita istrinya saleh, rumahnya luas, tapi Vespa mogok terus, nggak bahagia. Kendaraannya yang lancar. Kemudian yang keempat, tetangga yang baik. Kalau kepengen bahagia, cari tetangga yang baik. Kalau kita punya tetangga baik, hidup bahagia. Kita lagi nyuci, jemurin pakaian, begitu hujan kita tenang. Pulang-pulang udah ada yang tetangga baik. Begitu kita tanya jemuran mana, diantri sudah disetrikain. Baik apa enggak tetangga? Baik sekali. Punya nggak tetangga begitu? Saya alhamdulillah punya tetangga begitu. Pulang udah disetrikain. Akhir bulan 800.000. Tidur sama anak perempuan satu selimut, jangan, nggak boleh. Ibu-ibu tidur sama cucunya perempuan, sama anaknya gadis, tidak boleh. Bahaya. Satu selimut. Ada ibu-ibu yang tidur sama anaknya
Ibunya diraba-raba sama anak. Langsung ibunya takut bersama anak. Gak boleh. Menginap di rumah saudara. Menginap di rumah saudara tidak mengapa. Menginap boleh. Sesekali jangan jadi kebiasaan. Wanita yang baik dia nggak betah tidur kecuali di rumah. Jalan-jalan keluar kota mau ngapain? Kalau jalan bersama suami, bersama anak-anak, rekreasi tidak masalah, boleh. Silaturahim boleh. Ketentuan bersolek ketentuannya tidak ada ketentuan dalam syariat. Semua yang membuat perempuan kelihatan cantik di hadapan suami silahkan, selama bukan hal-hal yang ada larangannya. Apa yang ada larangannya? Misalnya mencabut bulu alis. Tidak boleh wanita mencabut bulu alis atau mencukurnya. Kemudian dilaknat pula mentato. Berhias diri dengan tato itu dilaknat. Kalau melaknat wanita yang mencabut rambut alisnya atau mencukur rambut alisnya dan mentato, ini yang tidak boleh. Kemudian mengikir gigi untuk kecantikan, itu yang ada larangannya dalam nas. Adapun hukum asalnya silahkan berdandan yang membuat suami semakin cinta kepada istri. Tetapi jangan melakukan hal-hal yang ada larangannya seperti 1. Mencukur rambut alis, 2. Tato, 3. Memikir gigi untuk kecantikan. Kecuali giginya patah, tajam, kalau nggak dipikir suka melukai lidah, maka nggak apa-apa dipikir untuk membuat keamanan. Pasang gigi palsu boleh atau tidak? Boleh. Karena di zaman Nabi ada sahabat hidungnya disabet pedang, hidungnya tompel, ditempel dengan perak, kemudian gatal-gatal, diganti ditempel dengan emas, dan Nabi membiarkannya. Menunjukkan boleh menambal anggota tubuh yang rusak. Apa yang harus kita lakukan apabila punya teman wanita tetapi tidak mau menutup auratnya dan kita sering berkumpul bersama? Ya, kita berkumpul bersama dengan dia, kemudian ada kajian seperti ini kita ajak ngaji. Ayo kita besok ngaji. Kalau teman sudah akrab diajak mau. Kalau dia bilang saya nggak punya kerudung, kasih kerudungnya. Ini pakai kerudung saya, Pak. Habis ngaji seperti ini kita ajak jalan-jalan ke toko baju, kita beliin dia baju. Sekali, besok lagi sekali. Kita berdakwah, berkorban dengan harta. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat perantaraan kamu itu lebih baik daripada onta merah. Jadi kalau kita ada pengajian, itu begitu berkorban. Kadang orang ada yang pengajian sepi. Kenapa? Karena kurang, caranya kurang. Panggil ustaz, suruh ngajar, selesai. Jangan. Panggil ustaz, suruh ngajar, kasih tahu pengumuman pengajian berhadiah kerudung. Insya Allah banyak yang ngaji. Kita sambil berdakwah, sambil berinfak. Duit banyak buat apa? Duitnya banyak di rumah, di tabungan. Gak dibawa mati itu duit. Tapi kalau dibelikan kerudung dikasih orang, maka itu dapat pahala dia. Di Matraman Dalam sama sering saya ceritakan itu pengajian berhadiah beras cuma 2 liter. Malam Kamis, hari Rabu, nanti sore Matraman Dalam, Masjid Nur, Al Nur. Itu yang datang pintu masuk dapat beras, dapat beras. Alhamdulillah penuh masjid. Pada maghrib sampai isya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, orang yang masuk Islam dikasih selembah kambing. Bukan 1-2 kambing, selembah kambing dikasih. Langsung lari dia kepada kaumnya masuk Islam. Muhammad memberi dengan pemberian yang tidak takut miskin. Maka kita juga begitu, berdakwah dengan harta kita. Jangan cuma mencela-cela, kamu gak pakai jilbab haram, kamu gak pakai jilbab dosa, kamu gak pakai jilbab sholatnya nanti gak diterima. Jangan cuma ditakut-takut, tetapi diada dengan kasih sayang, dengan kelembutan.
insya Allah mereka mendapatkan hidayah. Disiapkan kerudungnya. Ngaji berhadiah kerudung, ngaji berhadiah beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita pergi ke tempat resepsi pesta, bolehkah kita bersolek? La haula wala quwwata illa billah. Resepsi pesta kita bersolek untuk siapa? Untuk suami atau untuk orang lain? Untuk orang lain ya biasa aja. Jadi bersolek boleh untuk suami. Biasa saja. Tapi juga nggak berarti habis makan capek nggak sikat gigi, nah bersih-bersih juga, rapi-rapi juga. Nggak boleh pakai wangi-wangian keluar rumah, nggak boleh. Bagaimana jika kita memakai kaos kaki sedangkan disebutkan panjang bajumu sehasta dari mata kaki, padahal baju kita hanya semata kaki? Daripada nggak pakai kaos kaki lebih baik. Akan tetapi yang terbaik adalah kainnya yang panjang. Kainnya yang panjang sampai menutupi telapak kaki kita, terus sampai nyengser ke lantai, itu yang terbaik. Bahkan tadi Ummu Salamah sejengkal, itu aja masih kurang ditambahin lagi. Nanti kalau jalan kena najis bagaimana? Tanah berikutnya yang membersihkannya. Tanah berikutnya yang membersihkan. Cuma sekarang Masya Allah, keluar rumah naik mobil, pulang ke rumah juga turun dari mobil, jauh dari kebun. Maka ikuti sunnah Nabi, panjangkan kain, itu yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, batasan aurat wanita jika wanita memakai pakaian di rumah, misalnya jika terlihat saudaranya, bagaimana sajakah yang boleh terlihat atau batasan mana sajakah? Seingat saya wanita di rumahnya dengan mahramnya, maka yang boleh dilihat sama seperti wanita dengan wanita lain, yaitu dari leher ke atas, dari siku ke bawah, dari lutut ke bawah. Itu yang boleh dilihat. Mengapa dosa-dosa itu lebih banyak di wanita? Sebenarnya sama saja, laki-laki dan wanita. Cuma yang banyak melanggar itu wanita. Yang banyak melanggar adalah wanita. Contohnya tadi berpakaian meniru orang kafir. Larangan itu untuk wanita dan juga laki-laki. Tetapi perempuan banyak melanggar. Kenapa wanita banyak melanggar? Karena wanita itu kurang akalnya. Wanita kurang apa? Akal. Coba aja lihat kompor kebakaran. Apa yang dia lakukan? Teriak-teriak, kebakaran, teriak-teriak doang. Harusnya dia ambil karung, dibasahin, tutup itu kompor. Teriak-teriak. Bahkan anaknya nangis juga dibiarin. Selamatkan. Beda dengan laki-laki. Akal wanita itu kurang. Sehingga persaksian wanita 2, laki-laki cukup 1. Karena tahu akalnya kurang, harusnya ibu-ibu sering ngaji, sering dapat nasihat, biar akalnya cerdas. Apakah boleh berhias apabila pergi keluar rumah tapi bersama suami, misalnya pergi kondangan? Sama dengan yang tadi, biasa saja kita keluar rumah, bahkan kecantikan kita ditutup. Yang lebih aman pakai cadar misalnya, walaupun nggak wajib pakai cadar. Pakai cadar boleh, nggak pakai cadar boleh, tidak berdosa. Cuman kalau pakai lebih aman. Dia cantik, dia dandan, ditutup sehingga tidak dilihat orang lain. Khusus untuk suami. Semoga Allah Ta'ala menenteramkan rumah tangga kita, dan semoga Allah Ta'ala melunakkan hati kita agar bisa menerima nasihat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ada pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah buku. Yang pertama, siapa yang hafal doa masuk pasar? Angkat jari. Pasar tiap hari doanya nggak tahu.
Siapa yang bisa jawab maka dia dapat hadiah. Doa masuk pasar. Masya Allah, kata yang apa? Hah? Ada mic-nya? Silahkan. Siapa yang mau jawab? Ada? Silahkan. Gak bunyi itu nyalain dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul wahhab wa huwa hayyu ya amu La yamutu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khair wa huwa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silahkan hadiahnya diambil. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 syarat kebahagiaan. Silahkan, yang mana akan jari bagian depan. Empat syarat kebahagiaan. Istri atau suami yang mereka Ulangi satu. istri atau suami soleh dan soleh. Saleh dan saleh. 2. Yang kedua, kendaraan yang barokah. Itu pakai baik. Iya, silahkan diambil. Satu lagi pertanyaan yang berhak menentukan siapa yang jawab panitia. Siapa yang perlu jawab, yang menentukan siapa? Panitia. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 ciri wanita yang dicintai oleh Allah. Ayo, silakan. Yang subur, Satu, zuhud. yang subur satu, Hah? yang subur, Ya, yang subur banyak anak, subur anak, betul. 2, kemudian yang senang membantu, suka membantu. Satu dan lagi, penyayang. penyayang. Iya. Sudah selesai, masing-masing yang menjawab tadi mengambil hadiahnya di depan dengan hadiah yang sama. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.